Nambah imun kita, ternyata saya sehat loh. Itu yang penting berani. Sahabat Sempati semua, kembali lagi bersama aku Arik di Sempati TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu-tamu lagi nih, sahabat Sempati semua. Di podcast kali ini spesial banget karena berhubungan tentang darah-darah nih. Pada penasaran kan dari mana tamu-tamu kita hari ini? Langsung aja kita minta bapak-bapak untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari Pak Haji dulu. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga podcast Simpati ya. Ini berjalan lancar, anak muda yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa gebiar lah untuk Simampat. Amin. Kami dari PMI Kota Bukit Tinggi, saya Haji Kairunas, Ketua. Saya perkenalkan juga nanti Pak Dr. Lusfi dari Kepala UDD, Pak Ahmad Jais dari Kepala Markas. Itulah motor-motornya PMI Kota Bukit Tinggi. Baik Arik, silakan dilanjut Rik. Oke deh Pak, mungkin langsung ke Pak Dr. Lusfi dulu perkenalan diri. Oke, saya Dr. Spinaldi, bagian Kepala Unit Darah PMI Kota Bukit Tinggi. Ke Pak Jais aja nih, boleh perkenalan diri Bapak. Ya, baik, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jais, Kepala Markas PMI Kota Bukit Tinggi, bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan operasional di lapangan. Saja, terima kasih. Oke, sahabat Sempati semua, kita udah perkenalan, udah tahu sama bapak-bapak yang bertiga ini, dan kita sudah tahu juga dengan tugasnya masing-masing ya Bapak ya. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama, kita ke Pak Haji Kairunas dulu. Nah Pak, kan mungkin masyarakat masih ada yang belum tahu ya, apa yang dimaksud sebenarnya dengan PMI? Apakah PMI itu hanya sebagai untuk kita menyetor darah untuk orang yang membutuhkan, atau ada kerjaan lainnya nggak sih Pak? Arik, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Kenapa sih bilang menarik? Orang rata-rata tahu PMI itu hanya donor darah. Iya, kan cuma gitu. donor darah doang gitu ya Pak ya? Wah, urusan dengan PMI kalau sudah ada kebutuhan darah. Bener. Sebenarnya PMI itu adalah organisasi sosial kemanusiaan yang diatur oleh undang-undang loh, Rik. Bukan atur ke peraturan presiden, bukan kepres, undang-undang yang mengatur kinerjanya. Ini menarik itu bicarakan. Kenapa? PMI itu ada dua unit. Ada dua. Satu unit markas itu untuk penanggulangan bencana, baik bencana alam, non alam. Alam kita sudah jelas bencananya itu gempa bumi, banjir segala macam, gunung meletus kan gitu. Non alam seperti COVID, Rik. Non alam seperti COVID. Nah, ini menarik ini untuk bicara, Rik. Karena kita punya manajemen itu sebenarnya. Jadi kemarin waktu COVID pun PMI ikut serta juga berarti ya Pak ya? Number one untuk Bukit Tinggi. Kita peduli kepada masyarakat kita, kita berbuat sesuai dengan aturan, dengan arahan dari atasan, dari Ketua Umum, dari Pak Sekjen, Pak Yusuf Kala, dan Pak Sudirman Said. Kita menerima arahan, langsung kita bekerja. Kita koordinasi lah dengan provinsi, PMI provinsi, dan koordinasi dengan pemerintah kota. Alhamdulillah kita bekerja tanpa kenal lelah, siang malam. Alhamdulillah satupun relawan kita tidak ada yang kena COVID. Alhamdulillah. Yang penting masyarakat kita nyaman dulu. Benar. Yang kedua, satu unit baru itu markas penanggulangan bencana. Iya. Yang kedua adalah unit donor darah. Ada unit. Nah, unit darah inilah yang akan membantu masyarakat kita yang kebutuhan darah. Kalau seandainya unit donor darah ini dibukukan, tidak kurang 5-10 orang meninggal satu hari. Berbahaya nih. Jadi jangan kita memandang donor darah kita kan tidak butuh, kita tidak usah donor. Saudara kita, famili kita, keponaan, segala macam lah. Benar-benar. Nah, kita berharap jangan sampai ke keluarga kita, ayo kita bantu mereka. Kira-kira begitu Rik. Untuk dari awalnya, mungkin lebih detail nanti kita bicarakan
kita minta khusus waktunya simpati ini bisa untuk bersama-sama dengan PMI untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kenal dan bersahabat dengan PMI. Bener. Ngomong-ngomong tentang itu nih Pak, kalau boleh tahu nih, si PMI ini organisasinya apakah dalam skala nasional Indonesia aja atau udah ke internasional nih Pak? Oh, PMI ini ngeri nih. Red Cross itu internasional loh, Rik. Internasional ya Pak, aduh. Keren-keren. Jadi Red Cross internasional itu ada beberapa negara. Seandainya bencana itu seperti yang terjadi di Turki dan Suriah sekarang, Turki yang kemarin yang gempa ya Pak, tanpa ada perintah apapun langsung bergerak. Langsung Palang Merah Indonesia itu sudah bergerak dengan dikomandoi Pak Yusuf Kala, Pak Sudirman Said, Sekjen itu sudah bergerak. Keren banget ya Pak. Artinya apa? Peduli sesama kemanusiaan, tidak pandang bulu, tidak pandang organisasi, agama, ras, dan golongan. Jadi kita tidak pandang apa itu agamanya, apa itu golongannya, apa rasnya, itu nggak boleh dalam PMI. Oke, benar-benar sih Pak. Jadi sahabat Simpati semua, keren banget ya. PMI ternyata bukan hanya nasional, tapi juga internasional loh. Oke, terima kasih Pak Haji Khairuna sudah memberikan pengetahuan kepada kita apa sih PMI itu. Kita lanjut ke Bapak Dr. Lusfi. Pak, kalau boleh tahu nih ya Pak, kan pasti ada yang bertanya-tanya, pengen sih donor darah, tapi syarat-syaratnya apa sih Pak gitu? Terima kasih ya. Sebenarnya pertama darah ini tidak ada pabriknya. Benar. Itu yang kunci pertama. Pabriknya hanya mungkin ada di tubuh kita sendiri. Iya, benar. Nah, disitulah kita minta kemanusiaan untuk menolong sesama. Nah, jadi jangan takutlah. Kalau untuk donor darah itu pasti kita periksa dulu. Periksa HB-nya, periksa tensinya, dan beberapa macam penyakit-penyakit itu yang akan kita temui. Kemudian setelah kita lakukan misalnya donor darah, di situ kita akan ketahui kita ada dapat penyakit HIV di situ kita dapat, ada sifilis yang kita dapat. Kalau udah masuk ke selesai kita pengolahan donor darah, kita transfer darahnya ke pasien yang penerima donor. Si pendonor sudah dinyatakan sehat. Berarti udah diseleksi semuanya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan itu sehat lah setelah donor gitu. Nah, bisa juga nanti terseleksi ini tidak sehat, ini kita pisahkan. Kemudian setelah kita pisahkan, orang itu bisa kita kasih pencerahan-pencerahan, misalnya dia dapat penyakit HIV, nanti kita adakan kerjasama nanti untuk bisa dibantu gitu, bisa dibantu untuk pengembalian penyembuhannya gitu. Jadi tidak usah takut lah kalau untuk donor itu, kawan-kawan semua. Rasanya untuk kemanusiaan ini perlu. Kemudian dari pengalaman, saya dapat pengalaman misalnya dari ada keluarga pasien yang datang gitu ya. Wah, PMI ini kok kosong-kosong terus apanya kata darah ya, kok kami susah betul berdarah gitu. Saya tanya dulu keluarganya, dari keluarga ada enggak udah menyumbang masalah donor darah dari inisiatif dari keluarganya? Belum Pak, saya bergadang Pak, saya gini Pak. Nanti kalau kita telepon lagi pendonor yang lain, apakah dia mau dia menyumbang? Kalau jawabannya itu juga, dapatkah kita darah? Iya, enggak dapat. Nah, itu masalah salah satu. Jadi mungkin disitulah kita mulai kesadaran baik dari sekolah, baik dari umum, dari organisasi, untuk meningkatkan bagaimana timbul hati nurani untuk menyembuhkan orang, menyelamatkan nyawa orang. Bagaimana kata Pak Ketua tadi, kalau tidak ada darah ini mungkin udah tiap hari itu udah banyak yang berangkat gitu. Bener. Jadi mungkin harapan kami mungkin ya dari semangat muda dari SMA ini, mulailah ada jiwa, meningkatkan jiwa. Nanti kalau udah donor, sekali donor pasti kepingin mau donor berikutnya. Bener. Cobalah lihat nanti. Itu akan terjadi nanti itu. Soalnya kalau udah dinilai sehat, nanti pasti pesannya
ke kawan, oh enak donor, pasti cobalah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini, mulailah dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, baru kita mengajak orang. Kalau pendonor sukarela itu udah otomatis saja dipanggil datang dia, otomatis dia datang. Jadi jangan cemas. Tapi pemula ini yang harus kita ajak gitu. Kita rangkul ya Pak ya. Kita rangkul, termasuk kita dari SMA ini. Dari SMA ini kan muda-muda semua tuh. Nah, nanti itu kita tingkatkan, kita galang gimana supaya bisa bersemangat untuk bisa sebagai pendonor aktif gitu. Oke deh, makasih ya Pak Dr. Luspi udah menjelaskan gimana sih tadi syarat-syarat ataupun mekanisme dari penyeleksian orang-orang yang akan mendonorkan darah. Kita lanjut ke Pak Jais nih. Pak, boleh tahu nggak sih Pak, kan besok nih kita akan ada kegiatan donor darah di SMA 4 nih. Kalau untuk PMI sendiri, kalau boleh tahu di mana aja sih Pak untuk mendapatkan orang-orang yang akan mendonorkan darah? Apakah hanya ke sekolah-sekolah atau harus datang ke PMI? Mungkin boleh dijelasin. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk stok darah, yang namanya stok darah manusia ya. Ada stok darah itu ada yang di PMI itu yang sudah didonorkan, dan ada stok darah manusia. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat sebetulnya yang menyediakan diri mereka untuk donor. Ada di dinas instansi juga ada, di sekolah-sekolah juga ada, dan ada juga kelompok-kelompok masyarakat, kelompok pemuda, kelompok karang taruna. Nah, itu mereka siap mendonorkan darah ketika kita informasikan. Jadi kita ada satu grup besar di WA, itu ada beberapa grup, ada grup donor darah, relawan, pencinta dan segala macam. Tiap pagi kita informasikan secara rutin bagaimana sih stok darah PMI Bukit Tinggi pagi hari ini. Ternyata O-nya kosong, B-nya kosong, ininya kosong. Nah, mereka udah tahu, udah tahu dia. Berarti nanti mereka akan cek kartunya, kartu donor, atau nanti akan masuk SMS secara rutin ke mereka. Mereka, oh udah waktunya saya donor nih. Nah, itulah yang disebut pendonor sukarela. Kapan mereka waktunya donor, mereka akan mendonorkan darahnya. Nah, itu disampaikan Pak Dr. Lutfi tadi. Dan kita juga berharap dari partisipasi dari keluarga pasien, keluarga mereka yang sakit, yang harus pertama sekali mendonorkan darahnya, baru kita minta ke orang lain. Nah, itu strateginya. Juga PMI Bukit Tinggi punya beberapa titik donor secara umum. Ya, kita ada di Simpang Kangkung ya Pak Dokter ya, 2 minggu sekali kita di ruang kantin. Dan kita juga sebetulnya ada dicanangkan oleh Ketua PMI Bukit Tinggi 2019 donor on call. Jadi masyarakat tidak perlu repot sebetulnya. Seandainya sudah kumpul 10 orang di satu titik, tinggal telepon ke PMI. Nah, dia tidak harus ke markas, telepon aja ke PMI. Kami ada 10 orang nih mau donor, nanti Pak Dokter akan kirim personil ke sana lengkap dengan peralatan. Diperiksa di sana, kita kita bawa, tapi dengan catatan minimal 10 orang karena PMI perlu operasional untuk kegiatan tersebut. Nah, itu kira-kira. Di samping itu juga markas itu ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama itu markas itu mengalihkan pelayanan kebencanaan. Yang kedua kita juga melakukan pelayanan bulan medis. Ya, jadi Ketua sudah MOU dengan Kapolresta Bukit Tinggi. Semua kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Bukit Tinggi itu yang mengevakuasi harus orang PMI. Harus PMI. Ya, kenapa? Karena selama ini berdasarkan penelitian, korban kecelakaan itu 60% meninggal karena salah penanganan awal. Penanganan ya Pak. Udah jelas pinggangnya yang patah, kakinya patah, diangkat kaki kanan dinaikkan ke bak terbuka, dibawa tong-tong akhirnya di jalan dia hidup sampai di rumah sakit. Udah nggak ada lagi. Itu dia. Jadi ada pelayanan ambulan medis, ada pelayanan kecelakaan lalu lintas. PMI Bukit Tinggi menyediakan pelayanan ambulan jenazah. Jadi siapapun masyarakat bisa memanfaatkan itu kapan saja dan 24 jam. Nah, PMI Bukit Tinggi juga untuk kebencanaan juga. Terima kasih kemarin dari masyarakat Cianjur untuk keluarga besar SMA 4. Stikernya sudah kita pasang di salah satu kolam besar di sana. Mereka sangat berterima kasih sekali karena air itu adalah sumber hidup bagi mereka. Nah, dengan 2 km pipa kita kita pasang jaringan 2 km sampai ke MCK umum dan masjid. Itu terima kasih dari masyarakat SMA 4. Juga PMI melakukan pelayanan lainnya. Ada kucing masuk sumur, PMI juga mengevakuasi. Anjing kejepit, PMI juga. Jangan salah paham, anjing kejepit itu selamatkan menggigit, sekarang nggak lagi. Jadi ketika anjing kita selamatkan menjepit, malah dia menoleh terima kasih baru dia pergi. Oke, siap.
Satu lagi, PMI juga pernah menyelamatkan HP masyarakat masuk sumur. Iya. Nah, ini satu jadi jadi cukup viral gitu kan. Apa sih hubungannya HP dengan manusia? Kok PMI juga ikut menyelamatkan? Ternyata di dalam HP itu ada nomor emergency yang harus hubungi keluarga dia. Seandainya HP tidak ketemu, tidak akan bertemu dengan keluarga. Itu kira-kira waktu singkat pertemuan kita, rasanya mungkin suatu saat kita bisa hubungin lagi. Saya minta podcast M94 bisa kita rutinkan berkomunikasi sehingga informasi ini bisa sampai ke masyarakat. Ya, mudah-mudahan. Itu saja informasi singkat dari kita. Markasnya Bukit Tinggi. Terima kasih. Banyak maaf. Terima kasih Pak Jais. Dan terima kasih juga untuk Pak Haji Khairunas, Pak Dr. Luspi, Pak Jais sudah mau membagi-bagi sharing-sharing sama kita semua di podcast Empati kali ini. Pengen banget sih Pak untuk main-main ke PMI, pengen lihat gimana orang bisa donor darah, pengen lihat gimana proses pengolahannya. Mungkin boleh ntar kami ke situ Pak. Siap, kami Jangan lupa bawa kamera sekalian. Bener. Oke, terima kasih Bapak sudah mau kami wawancara hari ini. Terima kasih sahabat Empati semua udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye.